Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Pemirsa Yunisian yang baik, bulan Ramadan bukan hanya ibadah individual, tetapi juga ibadah sosial. Bulan Ramadan adalah bengkel latihan bagi umat muslim untuk menahan diri. Karena bisa jadi persoalan menahan diri ini menjadi salah satu sumber dari banyak problem sosial yang kita hadapi saat ini. Konflik sosial yang berbasis agama, konflik agama misalnya, bisa jadi bermula dari ketidakmampuan umat untuk menahan diri dari amarah. Atau problem ekonomi, disparitas, kesenjangan kaya dan miskin yang makin lebar. Bisa jadi ini adalah tanda dari ketidakmampuan umat untuk menahan diri dari kemauan untuk menguasai atau memonopoli sumber-sumber daya secara berlebihan. Atau krisis lingkungan hidup. Bisa jadi ini juga menunjukkan ketidakmampuan kita untuk menahan diri dari mengeksploitasi alam secara berlebihan. Sehingga dengan datangnya bulan Ramadan, dengan datangnya bulan puasa, ini bisa kita jadikan semacam bengkel latihan bagi umat Islam untuk menahan diri. Karena sekali lagi menahan diri bisa jadi merupakan salah satu sumber dari banyak sekali problem-problem sosial yang kita hadapi saat ini. Imam Al-Ghazali di dalam bukunya yang besar ya, yang menjadi magnum opus Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali membagi tingkatan orang-orang berpuasa menjadi 3. Yang pertama adalah puasa khusus, puasa umum. Ini puasa tingkatan yang pertama, ini puasanya orang-orang kebanyakan. Puasa yang hanya menahan perut dari rasa lapar dan haus. Menahan kemaluan dari syahwat. Sementara tingkatan yang kedua ada puasa khusus. Ini puasa yang tidak hanya menahan perut dan syahwat, tetapi juga menahan pendengaran kita, lisan kita, kaki kita, tangan kita dari sesuatu yang tidak halal. Tingkatan ketiga ini puasa yang paling tinggi tingkatannya. Yang disebut oleh almarhum Prof. Jalaluddin Rahmat itu sebagai tarikat puasa. Puasanya hati. Kita menahan dari kemauan-kemauan rendah yang bersifat duniawi. Nah, makanya kalau kita melihat dari klasifikasi 3 tingkatan orang-orang berpuasa ini, kita melihat bagaimana Al-Ghazali itu menempatkan kerangka menahan di dalam berpuasa ini begitu sangat luas. Bukan hanya sekedar menahan rasa lapar dan haus, tetapi juga menahan dalam pengertian yang sangat luas. Makanya kalau kita melihat kita hari ini berpuasa di bulan pandemi, di masa pandemi, ya seharusnya puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi juga kita mampu menahan diri dari misalnya tidak keluar rumah ya, kalau memang tidak mendesak. Menahan diri untuk tidak sembrono, tetap mengikuti protokol kesehatan misalnya. Sehingga bulan Ramadan tidak hanya menjadi ibadah individual, tetapi juga menjadi ibadah sosial yang bermanfaat sebagai solusi bagi persoalan yang kita hadapi saat ini, termasuk masalah pandemi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, meskipun sedikit, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.